Matius 12 ayat 33 berkata begini. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab kata Yesus begini, dari buahnya pohon itu dikenal. Oke, jadi dari buahnya pohon itu dikenal. Parameternya pohon itu baik apa tidak baik, bukan dari daunnya, bukan dari rantingnya, oke, tapi dari buahnya. Saya mau ngomong begini sama saudara, parameter sukses apa tidaknya saudara sebagai pengikut Kristus, sebagai murid Yesus adalah dari buah-buahnya. Buah apa? Yaitu buah jiwa-jiwa yang diselamatkan. Itu satu parameter yang penting sekali kita harus ngerti. Jadi bukan lama atau pendeknya saudara sudah jadi orang Kristen. Ya, atau kesibukan saudara sebagai orang Kristen. Atau tingginya jabatan saudara di gereja. Saya mau ngomong sama saudara itu semua baik, baik dan baik. Tetapi yang dinilai oleh Tuhan Yesus, yang ditentukan menjadi upah bagi kita oleh Tuhan Yesus adalah dari buahnya. Itu sebabnya saya berdoa semua kita di tempat ini, pelayan Tuhan dan jemaat keluarga Allah, semuanya kita adalah ranting-rantingnya Tuhan yang berbuah dan buahnya lebat dan buahnya jiwa-jiwa yang dipertobatkan dan diselamatkan. Sama seperti kalau saudara seorang pengusaha, ya, saudara sukses apa tidaknya sebagai pengusaha tidak ditentukan seberapa kerennya kartu nama saudara. Tidak ditentukan ya seberapa bagusnya desain sosial media saudara. Ya, tidak ditentukan seberapa kerennya pakaian saudara atau seberapa mewahnya mobil saudara. Oke. Sukses apa tidaknya saudara sebagai pengusaha ditentukan maju apa tidaknya perusahaan saudara. Ditentukan seberapa kokoh perusahaan saudara melalui tantangan, badai, krisis yang terjadi. Seberapa perusahaan saudara jadi berkat dan membawa manfaat bagi banyak orang. Kalau saudara mengalami kemajuan demi kemajuan, saya mau ngomong sama saudara, Anda pengusaha yang berhasil. Saya berdoa semua yang ada di tempat ini, para pengusaha, jemaat keluarga Allah, semuanya diurapi, semuanya diberkati di dalam bisnis, di dalam keuangan saudara. Anda jadi pengusaha yang berhasil. Anda diberkati dan Anda jadi berkat. Haleluya. Kalau saudara adalah seorang staff, saudara adalah seorang karyawan, seorang profesional. Saya mau ngomong sama saudara, sukses apa tidaknya saudara ditentukan oleh seberapa besar kontribusi saudara di dalam perusahaan di mana saudara bekerja. Seberapa saudara bisa turut berperan serta untuk memajukan perusahaan di mana saudara bekerja. Maka itu menentukan saudara maju atau tidak. Jadi hari ini saya ingin ajak saudara untuk mengerti alasan kenapa Petrus, kenapa Rasul Paulus sedemikian giat di dalam bersaksi, sedemikian giat di dalam menyelamatkan jiwa. Mereka berlelah-lelah, mereka menghadapi banyak aniaya, banyak tantangan dan masalah. Tapi mereka tetap semangat dengan roh yang menyala-nyala. Mereka terus bersaksi, mereka terus menyelamatkan jiwa. Kenapa? Sederhana, karena mereka tahu suatu saat nanti setelah tugas mereka selesai, mereka datang menghadap Tuhan di surga. Maka upah mereka ditentukan seberapa banyak buah-buah yang mereka hasilkan. Dan karena mereka berbuah lebat, itu sebabnya upahnya besar di surga. Saya berdoa jemaat keluarga Allah semuanya, upahnya besar di surga. Upahnya besar di bumi dan di surga. Nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup saudara. Oke, jadi Tuhan ingin kita berhasil. Tuhan ingin kita berhasil sebagai penjala jiwa. Tuhan ingin kita berhasil di dalam pekerjaan kita, di dalam karir kita, di dalam keuangan kita, di dalam pernikahan kita, di dalam keluarga kita, dan di dalam setiap aspek hidup kita. Dan kalau saudara adalah murid Kristus, jadilah murid Kristus yang berhasil. Murid Kristus yang berhasil adalah penjala jiwa yang berhasil. Mari saya bacakan di dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-16.
Ini kata Yesus. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Anda yang percaya, saudara dipilih langsung oleh Tuhan Yesus, katakan saya. Katakan amin. Oke, dan aku telah menetapkan kamu. Semuanya katakan menetapkan. Ya, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saya yakin di tempat ini, dalam ibadah ini akan ada orang-orang yang sebelum keluar dari ruangan ini, sebelum ibadah ini berakhir, jawaban doa sudah datang kepada saudara. Apa yang Anda minta sudah diberikan Tuhan kepada saudara. Terima mujizat saudara di dalam nama Yesus. Terima kelepasan saudara di dalam nama Yesus. Terima kesembuhan saudara di dalam nama Yesus. Amin. Jadi sesuai dengan imanmu.